Wanderers, kita tahu banyak sekali obstacle rintangan untuk membangun infrastruktur di Indonesia, termasuk juga proyek kereta cepat Indonesia. Dan di series ini, di video ini, kita akan membahas mengenai pembangunan dan juga kereta cepat Indonesia, serta banyak kritikan yang masuk untuk proyek tersebut. Jadi, apa itu kereta cepat Indonesia? Apakah sama dengan kereta biasa, kereta MRT, kereta komuter lain? Tentu berbeda, tipe keretanya juga. Kereta cepat Indonesia adalah kereta jarak jauh dengan kecepatan tinggi, seperti Shinkansen kereta peluru. Tapi kereta cepat Indonesia yang dibangun oleh Indonesia dan Tiongkok bisa melaju lebih cepat dari Shinkansen. Dan kita patut bangga. Satu, punya kereta cepat. Kedua, kecepatannya lebih tinggi, yaitu 350 km per jam. Dan selain itu, kereta cepat Indonesia ini yang pertama kali dalam sejarah Nusantara, dalam sejarah Indonesia, bahkan Asia Tenggara dan bumi bagian selatan. Maka dari itu, kita harus bangga mempunyai teknologi tersebut dan bisa menaikkan confidence dan competitiveness bangsa Indonesia. Untuk kereta cepat yang digunakan juga bukan lokomotif seperti di Afrika, bukan kereta MRT tapi kereta bermoncong panjang, dan kereta tercanggih terbaru dari Tiongkok yang bertipe KCC 400AF, turunan dari CR 400AF, Fuxing Hao. Kita tahu kereta cepat Indonesia banyak yang protes, menyindir, dan mengkritik. Tapi untuk saat ini progres lanjut dan sudah 88%. Pembangunannya juga cepat dan segera tuntas 2023 Juni. Apalagi keretanya sudah di Indonesia sebagian, dan jangan lupa November 2023 akan segera diuji coba oleh Presiden Jokowi dan Xi Jinping. Dan akhir-akhir ini salah satu ketum partai menyinggung kereta cepat. Dia sebut pembangunan tersebut sangat tidak bijaksana karena menggunakan modal dari APBN. Selain itu, dia sebut harus mencegah penggunaan dana hutang yang terlalu besar. Begitu katanya. Tapi kita tahu sobat, infrastruktur harus tetap dibangun dan jangan sampai mangkrak. Kenapa begitu? Karena kalau tidak dibangun nanti bakal mahal. Dan ditakutkan kalau mahal, ya jadi mangkrak lagi. Maka dari itu pembangunan harus dilanjut. Dan saya setuju gunakan APBN melalui PMN sebesar 4 triliun. Dan itu sangat kecil ya dibanding dengan negara lain yang gunakan APBN untuk proyek infrastruktur transportasi. Ada yang menggunakan 90 triliun, bahkan ratusan triliun. Dan untuk hutang Indonesia sudah menurun menurut media ini. Dan kita tahu Indonesia dunia dilanda krisis COVID dan juga perang Rusia-Ukraina. Kita harus pahami itu juga sobat. Dan kita harus tahu bukan hanya proyek kereta cepat hutang, tapi MRT Jakarta juga hutang. Dan harus tahu lagi proyek kereta cepat itu B2B. Jadi proyek tersebut tanggung jawab perusahaan yaitu BUMN Indonesia dan BUMN Tiongkok. Dikarenakan itu joint venture.
Dan mengenai infrastruktur era Jokowi, saya akui sobat emang sangat masif. Mulai dari wacana sampai ke eksekusi itu selesai tuntas. Dan untuk proyek Presiden SBY yang terbengkalai juga dilanjutkan oleh Jokowi, seperti Bandara Kertajati, Patimban, dan mungkin juga kereta cepat. Karena dulu sebelum Cina, Jepang melakukan FS sekitaran tahun 2009. Jadi sobat, memulai atau mewacanakan itu mudah, tapi eksekusinya sampai selesai itu susah. Dan menurut saya Presiden Jokowi sangat cerdik. Ia pintar mengalokasikan anggaran, pintar datangkan investasi, pintar juga joint venture dan membangun INA. Saya dulu ingat tahun 2016 tol Indonesia hanya sekitar 800 km. Dulu saya lihat di Wikipedia. Tapi sekarang sudah di atas 2000 km. Dan itu baru tol, belum yang lain. Dan masih banyak lagi sobat infrastruktur dibangun di era Presiden Jokowi, termasuk bandara, jalan, revitalisasi, dan masih banyak lagi saya tidak bisa menyebut satu persatu.